Sebagai pembuka jalan adalah pasukan Resi. Diikuti Pelestarian budaya memang harus tetap digalakkan, mengingat semakin derasnya arus budaya dari luar negeri masuk dan mempengaruhi masyarakat kita. Hal ini ditunjukkan seperti halnya penyelenggaraan acara Pekan Budaya Majapahit 2023 yang berlangsung semarak di lapangan Raden Wijaya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Acara yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur tersebut sudah seharusnya menjadi momentum kebangkitan budaya Nusantara yang ada pada saat ini. Dibuka dengan kirab budaya Majapahit, di mana ratusan peserta yang mengikuti kirab tersebut banyak melibatkan seniman, budayawan, serta masyarakat Mojokerto. Diharapkan momentum seperti ini dapat membuat masyarakat, terutama generasi muda, bisa semakin mengenal budaya Nusantara yang ada saat ini, serta aktif untuk melestarikan budaya tersebut. Semakin derasnya budaya dan kesenian dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tentunya membuat diri kita harus semakin mawas diri untuk melestarikan dan menjaga budaya Nusantara. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jawa Timur membuat event pada tahun ini Pekan Budaya Mojopahit. Dan bagaimana apakah event ini dapat membantu untuk melestarikan budaya dari Nusantara itu sendiri? Mari kita simak pembahasannya bersama Bapak Kusnadi selaku dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sesaat lagi.
Selamat sore Pak Kus. Selamat sore Mbak Nesa. Pak, Iya Mbak. apa kabar nih? Ya alhamdulillah. Sore cerah ini. Sore yang ini cerah ya. Iya. Nah ngomong-ngomong ini gimana Iya. nih pekan event budaya dari Mojokerto ini Pak? Menurut Bapak gimana? Jadi gini Mbak Nesa, jadi DPRD Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Pekan Budaya Mojopahit. Ya itu udah mulai hari ini tanggal 10 sampai tanggal 16 nanti. Nah ini sebenarnya merupakan rangkaian dari HUT ke-78 Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Jadi kita besok itu juga menyelenggarakan haulnya Gubernur pertama Jawa Timur, yaitu Raden Temenggung Aryo Suryo, Raden Mas Temenggung Aryo Suryo, dan kemudian di samping itu ada Pekan Budaya juga yang kita lakukan. Iya betul. Nah, gitu. Nah ini memang sebenarnya kita harus bangga ya dengan masyarakat, sebagai masyarakat Jawa Timur ya Mbak saya. Mengapa? Ini ya seperti memang sudah memang segala sesuatu itu memang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa kok. Hari Pahlawan 10 November, hari ini. Benar, hari ini Ya, 10 hari November. Ini, ya, 10 November. Nah, tadi saya juga menjadi irup ya di upacara ziarah makam pahlawan. Tapi hari ini juga yang mungkin banyak tidak diketahui oleh orang-orang bahwa tanggal 10 November itu adalah hari lahirnya Mojopahit. Hari lahirnya Mojopahit. Berarti sama dengan Hari Pahlawan? Ya, jadi hari lahirnya Mojopahit itu tanggal 10 November itu bersamaan dengan Hari Pahlawan. Ya, Monggo Pak, sambil jalan gimana Pak? Pak? Iya. Moga sebagai Hari Pahlawan ya Pak ya. Nah, Hari Pahlawan itu adalah suatu di mana kalau dalam sejarahnya kita lihat bagaimana terus kemudian kita bergotong royong bersama-sama, warga masyarakat tidak pilih siapa kamu, apa statusmu dan sebagainya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya benar. Nah, pada saat itu juga terus kemudian kita merasakan bagaimana untuk mempertahankan kemerdekaan itu kita harus memiliki suatu kebersamaan yang luar biasa, kan seperti itu. Nah, pada abad ke-12 kita itu juga punya punya suatu kerajaan yang memang luar biasa ya, yaitu Mojopahit. Ya, yang didirikan yang hari ini itu usianya sudah 730 tahun. Ya, 730 tahun. Mojopahit adalah suatu negara, satu kerajaan yang sekarang ini menjadi cikal bakal sebenarnya menurut saya. Itu adalah cikal bakalnya berdirinya Indonesia. Jadi artinya bahwa kita ini adalah pewarisnya Mojopahit. Kan begitu ya? Mojopahit. Nah, maka marilah kita semangat kebangsaan yang dibangun pada masa Mojopahit untuk Nusantara dan kemudian pada Hari Pahlawan yang entah Allah menciptakan begitu mungkin ya. Iya, benar. Ya, kan? Yang hari lahirnya Mojopahit dan Hari Pahlawan itu bersamaan untuk mengingatkan kita bahwa ya hanya kita bisa raih cita-cita kita itu kalau kita bersama-sama. Gitu loh. Betul. Kalau kita itu saling bekerja sama satu dengan yang lain. Lantas gitu loh, Pak, yang mendasari ini karena Hari Pahlawan ini dan 78 tahun dari Jawa Timur atau ada hal lain Pak? Yang mendasarinya beginilah, dari DPRD Provinsi Jawa Timur ini, kami ini ingin menggugah semua kita ya, bahwa kita ini adalah suatu bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Kenapa demikian? Nenek moyang kita Mojopahit itu ya, Mojopahit. Yang sebenarnya Mojopahit ini simbol-simbolnya sampai sekarang itu kan masih kita pakai. Benar. Bendera merah putih, Pancasila dan sebagainya dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu masih kita pakai. Sekarang ini masih kita pakai. Jadi kita itu tidak menyadari bahwa sebenarnya kita ini adalah ahli warisnya dari Mojopahit itu sendiri. Kan seperti itu. Nah, tapi bukan berarti kita mau membangun fisiknya Mojopahit, tidak, bukan itu. Tapi mari semangatnya itu bagaimana mereka terus kemudian dulu bersatu. Mojopahit adalah satu negara yang besar, ya toh, bahkan kuat. Ya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Mojopahit adalah mungkin satu-satunya negara di dunia pada masanya yang mampu terus kemudian mengalahkan tentara Mongol. Yang mampu mengalahkan tentara Mongol. Tentara Mongol begitu berkuasa di belahan dunia yang lain.
tapi tidak berdaya di hadapan Mojopahit. Benar sekali. Bagaimana terus kemudian ini bisa kita lakukan, semangat. Nah itu kenapa mereka bisa mengalahkan. Di samping strategi, tapi ada semangat kesatuan dan persatuan. Bagaimana terus kemudian kita itu juga membangun bangsa ini. Bangun bangsa ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seseorang, tapi mari kita bersatu bersama-sama. Apalagi ini di tahun-tahun politik. Ya, ini di tahun-tahun politik, ya toh. Nah, semua ingin menang dengan segala cara. Jangan begitulah. Perbedaan pilihan adalah satu keniscayaan. Tapi perbedaan pilihan tidak kemudian membuat pertengkaran dan akhirnya kita bercerai-berai. Akhirnya kita terus kemudian berkelahi satu dengan yang lain. Kan seperti itu. Itu harapan kita. Jadi marilah kita tetap bersatu. Walaupun mungkin kita berbeda pilihan. Tidak apa-apa. Ya. Nah, ini sudah dicontohkan oleh para leluhur kita, para nenek moyang kita, dan kemudian para ayah-ayah kita dulu. Pada saat kemudian kita terus secara bersama-sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi sekutu yang kemudian ditumpangi oleh Belanda untuk kembali menguasai Indonesia pada tanggal 10 November tahun 1945. Itu loh Mbak Nessa. Jadi semangat itu yang ingin kami bangun lagi kepada kita semua, ya, pada kita semua. Karena untuk mencapai apa yang kita citakan, jadi negara yang adil dan makmur, ya, kemudian gemah ripah Lojinawi, itu tidak mungkin tanpa kita bersatu secara bersama-sama. Pak Pus, ya. sedangkan kembali lagi kita ke event ini, target dari event ini berarti untuk mengenalkan kembali budaya Mojopahit atau bagaimana? Bukan itu, bahwa bukan mengenalkan kembali budaya Mojopahit, bukan itu. Kita secara bersama-sama mencari spirit. Nah, mencari spirit, ya. Spirit kemudian semangat begitu ya. Semangatnya kita, semangat untuk bersatu. Kalau bersatu kita pasti akan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi spiritnya bukan budaya itu cuma sarana, Mbak. Jadi cuma sarana, Mbak Nessa. Jadi budaya apapun itu cuma sarana, ya toh. Tapi bagaimana kemudian spirit kita itu untuk ya menjadi satu kesatuan yang utuh, ya, sebagai satu bangsa, ya, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum. Begitu, Mbak Nessa. Melalui dari event ini sebenarnya Pak Kus melihat seni-seni yang ada di Indonesia ini bagaimana saat ini? Jadi begini, seni itu ada yang kontemporer, ada yang modern, dan kemudian juga ada yang tradisional. Banyak seni-seni tradisional kita itu yang kemudian juga sudah kurang peminat, ya, sehingga kemudian juga banyak hilang. Iya kan, jadi padahal seni-seni tradisional kita itu penuh dengan ini, Vanessa, penuh keindahan. Dengan bukan keindahan. Jadi dia itu penuh dengan pesan atau cerita dari masa lampau. Jadi pesan terhadap terhadap kehidupan itu, ya, pesan terhadap kehidupan itu. Nah, inilah ya, kemudian tidak begitu menarik minat, ya. Jadi hari ini kita nanti waktu pagelaran selama satu pekan ini, ya, namanya Pekan Budaya. Satu pekan ini bukan hanya seni tradisional Mojopahit saja yang ditampilkan, tapi seni-seni dari seluruh Jawa Timur yang ada di Provinsi Jawa Timur ini yang kita kita suguhkan kepada masyarakat. Seperti itu loh. Jadi bukan hanya untuk Mojopahit saja. Bukan hanya untuk Mojopahit saja. Bukan. Nah, gitu.
Tapi bagaimana dengan peran pemerintah? Ya, saya ini kan bagian dari pemerintahan ya. Maksudnya selain event ini untuk melestarikan budaya kita, ini bagaimana Pak Kus? Ya. Kan tadi Pak Kus sempat menyampaikan kalau yang dari tradisional kurang peminat. Nah, peran pemerintah gimana untuk meningkatkan ini? Nah, kita itu kan ada undang-undang ya tentang kemajuan kebudayaan, kan begitu ya. Saya pikir kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah-pemerintahan kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, peran mereka juga sudah baik. Karena apa? Kita melihat seperti di Banyuwangi misalnya ada tari Seribu Gandrung. Kalau terus kemudian di sini juga di Mojokerto ini ya banyak event-event tentang kebudayaan, seni-seni tradisional. Sebenarnya kalau dia dikemas baik dan kemudian ditata dengan tatanan yang bagus, itu membuat daya tarik. Ya, membuat daya tarik. Apalagi Kota Mojokerto. Kota Mojokerto itu hanya terdiri dari 2 kecamatan. Tapi kemudian kita bisa melihat bahwa dengan wali kota sekarang ini bahwa Mojokerto menjadi kota yang maju, yang apa. Nah, kalau kita lihat dari potensi penghasilan untuk melakukan proses pembangunan, dari mana mereka dapat? Kalau tidak dari kemudian ya menampilkan hal-hal yang bersifat tradisional dan kemudian itu dikemas dalam kebudayaan, dikemas dalam pariwisata yang kemudian menarik perhatian dari orang-orang di luar kota Mojokerto yang kemudian datang, dan itu membuat sirkulasi ekonomi masyarakat di Mojokerto makin tinggi, luas, kan makin gitu. tinggi. Ya, gitu loh. Nah, apakah sebenarnya event ini salah satu supaya para seniman lokal ini Pak, supaya kembali lagi berkarya, semangat kembali berkarya? Ya memang betul, itu ya memang menjadi bagian dari stimulus dari apa yang kita harapkan ya. Jadi bukan hanya terus kemudian kita itu hanya sebatas untuk menampilkan seni-seni yang hanya ditonton, tetapi terus kemudian ini memberikan dampak ekonomi ya. Dampak ekonomi bagi siapa? Dampak ekonomi bagi pelaku seni itu sendiri. Dalam hal ini adalah seniman-seniman itu sendiri, dan kemudian berdampak ekonomi pada pada masyarakat di sekitar ya. Terus kemudian juga memberi dampak ekonomi kepada pemerintah. Jadi ini bagian dari upaya-upaya kita. Jadi begini, saya melihat juga bahwa potensi ekonomi dari kegiatan kami melihatnya dari kegiatan seni itu juga besar sebenarnya kalau terus kemudian dikelola dengan baik ya, dengan baik. Nah, cuman memang sekarang ini masih banyak yang agak salah. Kenapa? Mereka membuat satu event kebudayaan, tapi fokusnya itu adalah pariwisata. Tidak. Sebenarnya jangan dibalik. Fokusnya ke ekonomi. Bukan, ya, jangan dibalik. Bahwa sebenarnya bagaimana kita melestarikan kebudayaan sebagaimana undang-undang tentang kemajuan kebudayaan, pasti kemudian ada stimulus. Ya toh, dengan majunya kebudayaan di situ, itu akan melahirkan minat warga masyarakat di luar wilayah itu untuk menonton kebudayaan itu, dengan kemudian kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dikelola dengan baik itu akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang baik, gitu loh. Kalau Pak Kus sendiri melihat dari segi seni dan budaya, perkembangannya saat ini gimana? Ya, gini.
Kalau saya melihat dari Jawa Timur sudah cukup bagus. Udah cukup baik. Kalau di Jawa Timur ya. Tapi kalau di seluruh Indonesia? Ya kalau di Indonesia rasanya ya masih banyak yang tidak menghargai gitu loh. Masih kurang menghargai begitu ya. Tapi kalau gini Mbak. Jadi itulah saya katakan bahwa sebenarnya budaya itu merupakan satu di antara potensi wisata yang akan melahirkan kemajuan ekonomi. Benar. Ya, toh? Di negara-negara lain kita ini bangga apa? Kita ini harus bersyukur ya bahwa kita ini Indonesia itu objek wisata kita itu lengkap. Kenapa saya katakan objek wisata kita lengkap? Karena kita punya objek wisata natur, Benar. alam. Ya, iya, toh? betul. Nah, natur alam yang tidak semua negara punya itu. Dan kemudian kita juga punya objek wisata heritage, ya sejarah seperti sekarang ini. Nah, tidak semua juga negara punya itu. Misalnya satu contoh sederhana, saya ini kan juga ya heran ya Mbak ya. Ada apa sih orang pergi ke Paris hanya terus kemudian melihat Menara Eiffel. Menara Pisa, ya Menara Eiffel, ya kan jadi ya hanya Padahal yang itu terdiri hanya dari monumen besi, saja. ya, monumen saja, yang besi cuman begitu itu. Padahal ya, dan itu kita bangga banget kan begitu, toh? Udah ke Apple dan sebagainya Apple. Nah, di sini kita tuh banyak objek-objek yang lain kok. Yang ini mestinya dikelola dengan baik dan ini adalah satu potensi kekayaan kita yang kemudian nanti kalau kita kelola dengan bagus, ini akan melahirkan melahirkan potensi-potensi ekonomi yang kuat bagi masyarakat. Gitu loh. Benar. Nah, Pak, kalau begitu Bapak melihat budaya dari luar negeri itu gimana, Pak? Yang masuk ke Indonesia saat ini, seperti K-pop gitu contohnya dan lain-lain. Jadi memang kita ini kita ini repot lah. Kita ini agak repot ya. Kita ini agak repot. Jadi kita ini sebenarnya masih berada pada tahapan latah. Betul. Ya. Kita masih pada tahapan latah yang seolah-olah yang berasal dari luar negeri itu adalah sesuatu yang bagus, luar biasa gitu ya, bagus, dan itu kita bangga-banggakan apalagi kita bisa mengikuti tren mereka. Sebenarnya kita tidak harus begitu. Nah, dan inilah maka peran ini Pekan Budaya ini kami ingin mendorong kita semua bahwa kita ini juga bangsa yang berbeda dengan mereka, dengan semua bangsa-bangsa lain itu. Setiap bangsa itu punya perbedaannya sendiri-sendiri. Marilah kita bangga dengan perbedaan itu dan bagaimana kemudian perbedaan itu bisa memberikan kemanfaatan bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada seluruh bangsa. Itu yang harus kita gali. Itu yang harus kita gali menurut saya. Kalau pandangannya Bapak terhadap generasi muda terakan budayanya kita sendiri saat ini, Pak? Saya melihat sekarang ini tren anak-anak muda ya, anak-anak milenial seperti panjenengan begitu ya. Iya, benar. Gitu sudah mulai banyak yang kemudian juga mengagumi ya hasil-hasil karya dari leluhurnya. Mereka datang ke candi, mereka datang ke tempat-tempat wisata religi itu. Tapi memang ada yang agak menyimpang, ya toh. Kenapa saya katakan begitu? Jadi orientasinya masih menurut saya itu masih tidak pas. Kenapa? Kalau mereka datang ke candi yang dicari itu kan masih foto. Mistisnya. Iya, mistisnya. Jadi bukan nilai budayanya, bukan nilai sejarahnya, jadi mistisnya kan. Jadi tapi nggak apa-apalah ya, mungkin dari situ ya mereka sudah mulai menyenangi yang nanti akhirnya akan berubah. Gitu. Nah, harapan dari DPRD Provinsi Jawa Timur apa nih supaya budaya dan kesenian kita biar lebih berkembang dan menambah nilai ekonomi? Begini, yang ingin kami dorong sebenarnya kepada seluruh teman-teman yang ada di kabupaten kota dan kami sendiri di DPRD Provinsi Jawa Timur, mari kita galakkan ini. Ya, kita galakkan. Membangun bangsa ini tidak lagi kita hanya bisa berfokus pada
sumber daya alam. Benar. Suatu saat nanti sumber daya alam kita itu akan habis karena ada sumber-sumber daya alam itu banyak sumber daya alam yang kita eksploitasi sekarang ini adalah sumber-sumber daya alam yang tidak bisa terbarui. Kalau sudah habis kita kemudian mau apa? Ya, maka kemudian sebelum itu terjadi, maka kita cari potensi-potensi ekonomi yang lain. Kita sudah ditinggali kekayaan oleh para leluhur kita yang sedemikian rupa, yaitu tentang apa? Ya tentang perilaku kita masa lampau yang kemudian karena keajekan dia menjadi budaya kita. Ya, mari itu yang kita pelihara dengan baik, kita kelola dengan baik dan kemudian nantinya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Itu loh, Pak. Seperti itu. Ya, kondisi-kondisi. Pak, terakhir pesan buat generasi seperti saya dan generasi muda yang lain supaya tidak salah jalan nih untuk supaya budaya tadi bukan untuk mistis dan lain-lain. Mungkin apa, Pak? Gini saya ingin sampaikan kepada ya adik-adik semua, kepada teman-teman semua, ya pada teman-teman semua bahwa marilah kita bangga untuk menjadi bangsa Indonesia. Benar. Karena biar bagaimanapun kita menolaknya, tapi kita memang dilahirkan di Indonesia, bahkan nanti mati pun kita akan ada di Indonesia. Maka banggalah terhadap diri sendiri. Dan kemudian mari dengan kebanggaan itu kita eksplorasi diri kita dengan potensi-potensi yang kita miliki di wilayah kita masing-masing. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh menggali potensi itu, dia akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Bukan hanya pada kita, akan tapi juga pada masyarakat di sekitar kita. Jadi jangan lupa, jangan malu menjadi orang Indonesia, tapi harus bangga menjadi orang Indonesia. Wujudipun kirang budaya Majapahit sampun tuju wonten ing sasana mulya. Dinampi dening Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur ingkang kinurmatan Pada Pekan Budaya Majapahit ini juga menyuguhkan beragam kegiatan lainnya antara lain pertunjukan-pertunjukan budaya, festival kuliner, pameran serta pasar rakyat.